Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Stianto dari kelas IT Batang 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai rangkuman materi untuk mata kuliah sistem jaringan, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama-tama dari sesi 1, materinya mengenai pengenalan jaringan. Di sini dijelaskan apa itu jaringan. Jaringan merujuk pada sistem yang memungkinkan berbagai entitas untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, sumber daya, dan layanan. Kemudian di sini juga ada contoh bagaimana jaringan mempengaruhi kita. Dari sisi komunikasi, yaitu memungkinkan kita terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui telepon, pesan teks, email, media sosial, dan lain-lain. Yang kedua, akses informasi. Dengan jaringan kita dapat mengakses berbagai informasi melalui internet. Selanjutnya, dari sisi hiburan, yaitu layanan streaming video, musik, game online, dan semuanya didukung oleh jaringan. Kemudian dari sisi pendidikan, dalam dunia pendidikan, jaringan memainkan peran penting dalam pembelajaran jarak jauh, akses sumber daya pendidikan online, dan kolaborasi antara siswa dan guru di seluruh dunia. Selanjutnya ada penjelasan mengenai komponen jaringan. Di sini ada host role, ada peer-to-peer, kemudian ada end device, kemudian juga ada intermediate network device, lalu ada network media, dan topologi jaringan. Selanjutnya, bahasan mengenai skala ukuran jaringan. Di sini beberapa skala ukuran jaringan, yaitu ada jaringan rumah kecil, yaitu menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dalam internet. Kemudian ada small office atau home office, itu memungkinkan komputer di rumah atau kantor jarak jauh terhubung ke jaringan perusahaan. Kemudian jaringan menengah hingga besar, dengan lokasi ratusan atau ribuan komputer yang sedang terhubung. Kemudian juga ada World Wide Networks yang menghubungkan ratusan juta komputer dari seluruh dunia, seperti internet yang biasa kita gunakan saat ini. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai infrastruktur jaringan. Itu meliputi ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia. Kemudian sini juga dijelaskan ada dua jenis jaringan yang paling umum, yaitu jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau LAN. LAN cakupannya cukup kecil seperti gedung atau kantor, sedangkan WAN itu mencakup area yang lebih luas seperti kota atau negara. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tren jaringan saat ini, yaitu antara lain bring on your device. Itu pengguna diizinkan untuk membawa atau menggunakan perangkat pribadi mereka sendiri untuk bekerja di lingkungan kerja. Kemudian ada online collaboration, kemudian juga ada video communication, lalu ada cloud computing dan wireless broadband. Yaitu layanan internet kabel yang memberikan akses internet tanpa menggunakan kabel fisik seperti satelit optik atau kabel tembaga. Selanjutnya ada penjelasan mengenai security alert, security threats, yaitu potensi bahaya atau serangan yang dapat merugikan atau mengancam keamanan, integritas atau ketersediaan jaringan, komputer, dan data yang berada di dalamnya. Selanjutnya, eh, solusi yang dapat diterapkan yaitu seperti penggunaan firewall, antivirus dan anti malware, lalu ada enkripsi, lalu ada pembaruan perangkat lunak, dan pemantauan jaringan. Kemudian dilanjutkan sisi 2, yaitu konfigurasi dasar switch dan end device. Konfigurasi dasar bisa dilakukan melalui operating system, GUI, dari menu operating system itu command line interface, bisa melalui konsol, SSH, dan telnet menggunakan software putih. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai komen dasar untuk konfigurasi switch, seperti contohnya untuk merubah hostname perangkat. Lalu di sini juga ada penjelasan mengenai password guidelines. Di antaranya itu gunakan kata sandi yang panjang, lebih dari 8 karakter. Kemudian gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, atau urutan angka. Selanjutnya hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat, dan jangan gunakan kata-kata yang umum karena mudah ditebak. Selanjutnya pembahasan mengenai port dan address, yaitu IP address. Sarana utama untuk memungkinkan perangkat
menemukan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung di internet. Selanjutnya ada pembahasan mengenai interface dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Kemudian pada sesi ketiga, sini ada pembahasan mengenai protokol dan models. Yang pertama mengenai communication fundamental, itu bagaimana cara berkomunikasi di dalam sebuah jaringan. Ada tiga elemen penting yaitu sumber adalah dari mana informasi tersebut akan dikirim, kemudian tujuan, kemana informasi tersebut akan diterima, dan terakhir ada media, apa yang menjadi alat untuk kasih informasi tersebut. Lanjutkan pembahasan mengenai network protocol. Itu seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Beberapa karakteristik dan fungsi umum dari protokol jaringan termasuk yang pertama format data, alamat dan identifikasi, pengiriman dan pengiriman ulang, kemudian ada routing, ada pengendalian akses, terakhir ada pengamanan. Di sini ada beberapa contoh protokol jaringan yaitu TCP/IP, HTTP, TCP, SMTP, dan DNS. Kemudian pembahasan mengenai standar organization, yaitu organisasi bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan mengelola standar dan protokol yang digunakan dalam jaringan komputer. Beberapa contoh organisasi standar jaringan yaitu ada Internet Engineering Task Force, kemudian ada Institute of Electrical and Electronic Engineer, lalu ada International Organization of Standardization, lalu ada Telecommunication Industry Association, dan Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Kemudian dilanjutkan pada sesi keempat mengenai layer fisik atau physical layer. Pertama itu physical connection, yaitu koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi ini dapat berupa kabel atau nirkabel, tergantung pada penggunaan jaringan. Kartu antar muka NIC yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Kemudian ada physical layer standard, terdiri dari komponen fisik, pengkodaan, sinyal. Kemudian di sini juga ada bandwidth, yaitu ukuran kapasitas maksimum dari jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk mentransfer data dalam satu jaringan. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat ditransfer dengan cepat. Kemudian cabling. Ada beberapa jenis kabel jaringan yang umum digunakan dalam infrastruktur jaringan komputer, masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Yaitu kabel UTP, di sini unsealed twisted pair, kemudian ada kabel STP, shielded twisted pair, kemudian ada kabel koaksial, kabel serat optik. Kemudian pembahasan mengenai wireless. Di sini media sinyal elektromagnet yang mewakili digit biner menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Dari wireless juga memiliki keterbatasan, beberapa keterbatasan yaitu area cakupan, interferensi, keamanan, dan media bersama. Dilanjutkan mengenai wireless LAN. Secara umum, LAN nirkabel atau WLAN memerlukan perangkat sebagai berikut. Yang pertama, wireless access point atau AP, dan yang kedua adalah adaptor NIC nirkabel. Dilanjutkan pada sesi 5 yaitu pembahasan mengenai perancangan pengalamatan jaringan. Yang pertama itu IP address versi 4. Pengalamatan IP versi 4 adalah sistem penomoran unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan paket data dari jaringan komputer. Setiap perangkat dalam jaringan IP4 diberi alamat IP yang unik, yang terdiri dari serangkaian angka biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, dipisahkan oleh titik. Contoh alamat IP4 adalah 192.168.0.1. Kemudian dilanjutkan penerapan IP address. Yang pertama static address, kemudian ada dynamic address. Lanjut dengan subnetting. Sini ada proses pembagian jaringan IP berdasar IP besar menjadi sub-jaringan yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan mengoptimalkan manajemen jaringan. Lanjutkan pada sesi ke-6
Itu konfigurasi switch pada jaringan. Di sini ada dua jenis switch, yaitu managed switch and unmanaged switch. Yang pertama, managed switch ini memiliki karakteristik perangkat switch yang dilengkapi dengan kemampuan manajemen jaringan yang canggih dan dapat dikonfigurasi secara fleksibel. Fiturnya itu pengaturan VLAN, quality of service, pengaturan port, monitoring jaringan, dan penggunaan atau managed switch. Kemudian unmanaged switch. Karakteristiknya itu adalah perangkat switch yang tidak memiliki kemampuan konfigurasi atau manajemen yang signifikan. Fiturnya itu plug and play, sederhana dan ekonomis, tidak ada kemampuan manajemen, dan penggunaannya itu dalam jaringan rumah atau kantor kecil. Dilanjutkan dengan kinerja switch, yaitu ketika sebuah paket tiba di switch, switch akan memeriksa alamat MAC tujuan dari paket tersebut. Switch akan melihat tabel alamat yang disebut MAC address table atau forwarding table yang mencatat alamat MAC dari setiap perangkat yang terhubung ke port switch tertentu. Dengan merujuk tabel ini, switch akan menentukan port mana yang harus digunakan untuk meneruskan paket tersebut ke perangkat tujuan yang sesuai. Kemudian di sini juga ada Address Resolution Protocol (ARP), yaitu adalah sebuah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menentukan alamat fisik dari sebuah alamat IP dalam jaringan lokal. Dilanjutkan pada sesi 7, yaitu pembahasan mengenai konfigurasi jaringan wireless. Jaringan nirkabel yang menghubungkan suatu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Dilanjutkan dengan 2,4 GHz atau 5 GHz. Di sini tekankan, bila jangkauan luas yang diinginkan, maka gunakan akses point 2,4 GHz. Namun, bila kecepatan transfer yang diinginkan, maka gunakan akses point 5 GHz. Di sini ada infrastruktur wireless, yaitu koneksi terjadi antara akses point dengan satu atau lebih station. Koneksi terjadi apabila ada kesamaan service set pair, kemudian station secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada HP. Selanjutnya, posisi station hanya dapat melakukan scan IP dengan list channel frekuensi yang diset di station. Posisi yang relatif terlihat, kemudian posisi yang relatif aman dari gangguan manusia dan hewan. Kemudian dilanjutkan ada dengan topologi ad hoc. Di sini adalah jaringan nirkabel di mana perangkat-perangkat saling terhubung secara langsung tanpa melalui titik akses atau infrastruktur jaringan lainnya. Kemudian di sini juga ada pembahasan mengenai wireless security. Terdapat metode keamanan yang digunakan yaitu autentikasi berupa WPA, PSK, atau WPA AEP. Kemudian ada proses enkripsi di sini yaitu AES, TKIP, dan WEP. Selanjutnya pembahasan mengenai AP mode. Di sini bisa terdiri dari AP bridge, bridge, station, station bridge, station WDS, station pseudo bridge, dan station pseudo bridge flow. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi dari sesi 1 sampai sesi 7 sistem jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.